Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kembali lagi bersama Ibu dalam pelajaran biologi. Kita akan mempelajari materi baru, yaitu tentang anatomi tubuh manusia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan anatomi? Yuk kita bahas. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu, yang pertama, dapat menganalisis perbedaan anatomi makroskopis dan mikroskopis tubuh manusia. Yang kedua, dapat menganalisis posisi, arah, dan bidang anatomi tubuh manusia. Dan yang ketiga, dapat memperagakan posisi, arah, dan bidang dalam anatomi tubuh manusia. Definisi anatomi. Anatomi berasal dari kata Yunani kuno, yaitu ana dan tomi atau tomes. Ana artinya memisah-misah atau mengurai, dan tomi atau tomes artinya memotong-motong. Anatomi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang struktur dan organisasi dari bagian-bagian tubuh makhluk hidup yang saling berhubungan satu sama lain. Atau secara singkatnya, anatomi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur dan organisasi bagian-bagian tubuh. Anatomi berkaitan erat dengan fisiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagian tubuh. Berdasarkan objek yang dipelajari, anatomi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama anatomi makroskopis, yaitu anatomi yang mempelajari struktur tubuh tanpa perlu menggunakan alat bantu karena dapat dilihat oleh mata telanjang. Contohnya yaitu organ dan sistem organ. Yang kedua yaitu anatomi mikroskopis. Anatomi mikroskopis mempelajari struktur tubuh dengan menggunakan alat bantu seperti mikroskop karena tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Contohnya yaitu sel dan jaringan. Nah, ini merupakan objek anatomi yang dipelajari dalam anatomi makroskopis. Contohnya yaitu berbagai organ yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama contohnya adalah kelenjar tiroid, paru-paru, hati, usus, kantung kemih, ginjal, lambung, jantung, otak, dan lain sebagainya. Kemudian dalam anatomi mikroskopis, contoh objeknya yaitu sel tulang, sel darah, sel otot, sel lemak, sel kulit, sel saraf, dan sebagainya. Posisi anatomi. Coba perhatikan gambar berikut. Posisi anatomi merupakan kondisi di mana manusia berdiri tegak menghadap ke depan, kaki sedikit terbuka, kepala tegak lurus, kedua tangan berada di samping dengan ibu jari mengarah keluar tubuh, dan kelingking mengarah ke dalam tubuh. Contoh posisinya ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya yaitu arah dalam anatomi. Arah dalam anatomi dibagi menjadi 8 macam. Yang pertama, kranial atau superior, yaitu anatomi yang mengarah ke kepala atau bagian lebih tinggi. Contohnya, kepala merupakan bagian superior terhadap abdomen atau perut. Yang kedua, ada kaudal atau inferior, yaitu anatomi yang menjauhi kepala atau bagian lebih bawah. Contohnya, leher merupakan bagian inferior terhadap hidung. Yang ketiga ada ventral atau anterior, yaitu anatomi bagian tubuh depan. Contohnya, hidung merupakan bagian anterior terhadap keseluruhan bagian wajah. Yang keempat, dorsal atau posterior, yaitu bagian tubuh belakang. Contohnya, bokong merupakan bagian posterior terhadap perut. Yang kelima adalah medial, yaitu mendekati garis tengah imajiner tubuh. Contohnya, jantung merupakan bagian medial terhadap lengan, karena jantung letaknya berada di tengah-tengah. Yang keenam, lateral, yaitu menjauhi garis tengah imajiner tubuh. Contohnya, lengan merupakan bagian lateral terhadap dada, karena lengan letaknya lebih jauh daripada
dada yang berada di bagian tengah tubuh. Yang ketujuh, proksimal, yaitu mendekati asal bagian tubuh. Contohnya, siku merupakan bagian proksimal terhadap pergelangan tangan. Asal tubuhnya yaitu lengan. Dan yang kedelapan yaitu distal. Distal yaitu menjauhi asal bagian tubuh. Contohnya, lutut merupakan bagian distal terhadap paha. Asal bagian tubuhnya yaitu kaki. Nah, untuk ilustrasinya dapat kalian lihat pada gambar berikut. Kranial itu berlawanan arah dengan kaudal. Anterior berlawanan arah dengan posterior. Medial berlawanan arah dengan lateral. Dan proksimal berlawanan arah dengan distal. Arah dalam anatomi. Yang pertama yaitu kranial atau superior. Artinya letaknya lebih tinggi daripada yang lainnya. Contohnya adalah hidung letaknya lebih tinggi daripada mulut. Maka hidung merupakan bagian superior terhadap mulut. Yang kedua, kaudal atau inferior. Artinya letaknya lebih bawah daripada yang lainnya. Contohnya yaitu mulut merupakan bagian yang lebih bawah daripada mata. Maka mulut merupakan bagian inferior terhadap mata. Yang ketiga yaitu ventral atau anterior. Artinya letaknya lebih depan daripada yang lainnya. Contohnya hidung merupakan bagian yang lebih depan daripada wajah. Maka hidung merupakan bagian anterior atau ventral terhadap wajah. Yang keempat, dorsal atau posterior. Artinya letaknya lebih belakang daripada yang lainnya. Contohnya yaitu tulang belakang letaknya lebih belakang daripada tulang dada. Maka tulang belakang merupakan bagian posterior atau dorsal dari tulang dada. Yang kelima, medial. Artinya letaknya lebih mendekati bagian tengah tubuh. Contohnya yaitu jantung dengan lengan. Jantung lebih dekat dengan bagian tengah tubuh daripada lengan. Maka jantung merupakan bagian medial terhadap lengan. Yang keenam yaitu lateral. Artinya letaknya menjauhi bagian tengah tubuh. Contohnya yaitu lengan letaknya lebih jauh terhadap bagian tengah tubuh dibandingkan jantung. Maka lengan merupakan bagian lateral terhadap jantung. Yang ketujuh yaitu proksimal. Artinya letaknya lebih mendekati titik asal. Contohnya untuk titik asal lengan, maka siku merupakan bagian yang lebih dekat dengan titik asalnya daripada telapak tangan. Jadi, siku merupakan bagian yang lebih proksimal terhadap telapak tangan. Dan yang kedelapan yaitu distal. Artinya letaknya menjauhi titik asal. Contohnya, lutut merupakan bagian yang lebih bawah daripada paha pada titik asal kaki. Maka lutut merupakan bagian distal terhadap paha. Nah, sebagai latihan, coba kalian isi titik-titik berikut dengan istilah arah anatomi yang tepat. Contohnya, jari tangan merupakan bagian titik-titik terhadap siku. Nah, titik-titiknya itu kalian isi dengan arah anatomi yang sudah tadi kita pelajari. Yang kedua, nanti coba kalian peragakan posisi anatomi dengan tepat, kemudian foto ya. Contohnya sudah Ibu berikan tadi di bagian posisi anatomi. Kemudian, untuk jawaban dari latihan soal dan juga foto posisi anatomi, kalian kirim ke tugas online. Jadi dikolasekan dulu ya, agar mudah dalam pengirimannya. Petunjuk untuk tugas online-nya yaitu, kalian harus membandingkan kedua organ yang terletak di antara titik-titik. Contohnya, leher merupakan bagian titik-titik dada. Maka kalian bandingkan leher dengan dada. Nah, kira-kira leher itu lebih apa daripada dada? Lebih tinggi kan?
artinya leher lebih superior terhadap dada. Seperti itu ya. Untuk tugas yang kedua yaitu memperagakan posisi anatomi. Untuk posisi anatomi, kalian harus berdiri dengan tegak terlebih dahulu. Kemudian, wajah menghadap ke depan atau pandangan menghadap ke depan. Kaki sedikit dibuka. Tangan letakkan di samping, luruskan. Dan untuk ibu jarinya itu menghadap keluar tubuh, sedangkan untuk jari kelingking menghadap ke dalam tubuh, artinya sedikit diserongkan ya, seperti ini. Selanjutnya adalah bidang anatomi. Bidang anatomi merupakan bidang imajiner yang melalui tubuh dalam posisi anatomi. Bidang anatomi dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, bidang median, yaitu bagian yang membagi tubuh tepat menjadi bagian kanan dan kiri. Jadi ini letaknya di tengah-tengah ya, membagi menjadi kanan dan kiri. Yang kedua, ada bidang sagital, yaitu bidang yang membagi tubuh menjadi 2 bagian dari titik tertentu dan sejajar dengan bidang median. Jadi ini juga membagi tubuh menjadi kanan dan kiri, tetapi letaknya bisa di mana saja. Bisa lebih ke kanan atau bisa lebih ke kiri. Yang ketiga, ada bidang horizontal atau transversal, yaitu bidang yang membagi tubuh menjadi bagian superior atau atas dan bawah. Contohnya yaitu seperti ini ya. Kemudian, yang keempat ada bidang frontal atau koronal, yaitu bidang yang membagi tubuh menjadi bagian depan atau frontal dan bagian belakang atau dorsal. Contohnya, belahannya seperti ini. Jadi, bagian depan dan bagian belakang. Bidang anatomi. Yang pertama yaitu bidang median. Bidang ini membagi tubuh tepat menjadi bagian kanan dan kiri. Artinya letaknya tepat di tengah-tengah. Jadi, untuk bidang median itu seperti ini ya, vertikal ke atas. Yang kedua yaitu bidang sagital. Bidang sagital ini juga membagi tubuh menjadi 2 bagian, yaitu kanan dan kiri. Tetapi letaknya tidak tepat di tengah. Bisa lebih ke kanan atau bisa lebih ke kiri. Yang ketiga yaitu bidang horizontal atau transversal. Artinya bidang ini membagi tubuh menjadi 2 bagian, atas dan bawah. Contohnya seperti ini ya. Kemudian yang terakhir adalah bidang frontal atau koronal. Bidang ini membagi tubuh menjadi 2 bagian, yaitu depan dan belakang. Contohnya dibelah seperti ini. Coba perhatikan gambar berikut. Ini termasuk bidang apa? Yaps, betul. Bagi yang menjawab bidang median atau sagital, betul ya. Kalau yang ini, yang membagi tubuh menjadi bagian atas dan bawah? Ya, betul. Bagi yang menjawab bidang horizontal, betul. Dan yang ini, yang membagi tubuh menjadi bagian depan dan belakang? Ya, ini disebut bidang frontal ya, atau koronal. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa ya, tugas online-nya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.